Baik, kita lanjut. Saya persilakan kepada kelompok 12 untuk mempresentasikan materi makalahnya. Kepada kelompok 12 dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 12 untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nur Dewi Sartika dan saya sendiri Andi Rismawati. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membacakan materi pertama yaitu Pindah, Ji. Pindah. Tidak pindah. Ya. Oke, lanjut Mi. Pindah Mita. Yaitu A. Analisis dan perbandingan antara metode penentuan biaya variabel dan metode penentuan biaya penuh. Terdapat dua metode penentuan biaya produk, yaitu metode penentuan biaya variabel (PBF) dan metode penentuan biaya penuh (PBP). Perbedaan di antara kedua metode penentuan yaitu tersebut adalah pada perlakuan terhadap biaya overhead pabrik tetap. Metode PBF membedakan antara biaya produksi variabel dengan biaya produksi tetap. Metode PBF hanya membebankan biaya produksi variabel ke produk yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead tetap tidak dimasukkan sebagai biaya produk dan diperlukan sebagai biaya periodik karena biaya overhead tetap adalah biaya kapasitas. Metode PBB membebankan semua biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap dibebankan ke produk melalui penggunaan tarif biaya overhead pabrik tetap dan tidak diakui sebagai biaya sampai dengan produk dijual. Selanjutnya, klarifikasi biaya metode penentuan biaya variabel dan metode penentuan biaya penuh. Klarifikasi biaya produk, metode penentuan biaya variabel, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, metode penentuan biaya penuh, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Klarifikasi biaya prodik, metode penentuan biaya variabel, biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum, metode penentuan biaya penuh, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Selanjutnya, kelebihan full casting dan variable casting. Kelebihan full casting mampu menampilkan jumlah biaya overhead secara komprehensif karena memiliki dua jenis biaya di dalamnya, yakni biaya overhead tetap dan variabel. Metode ini bisa melakukan penundaan dalam beban biaya overhead saat produk belum laku dijual di pasaran. Kelebihan metode variable casting dapat memperoleh laba dalam kurun waktu yang singkat, bisa digunakan untuk mengendalikan biaya karena variabel casting akan membagi biaya tetap menjadi dua bagian, yakni discretionary fixed cost dan cabinet fixed cost. Bisa digunakan sebagai bahan rujukan dalam mengambil keputusan untuk melakukan order pesanan yang sifatnya memang khusus, terutama yang tidak memerlukan banyak pesanan seperti yang terdapat dalam metode full casting. Selanjutnya, kelemahan full casting dan variable casting. Kelemahan full casting, dalam metode full casting, maka harga jual
Anda akan menjadi lebih tinggi daripada menggunakan metode variable costing. Karena metode full costing mengklaim bahwa konsumen akan mau membayar berapapun agar bisa membeli barang yang memang diinginkannya. Kelemahan variable costing, pemisahan yang dilakukan pada discretionary fixed cost dan committed fixed cost akan sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Selain itu, metode ini hanya akan menyebabkan naik turunnya suatu laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu produk perusahaan. Selanjutnya, B. Penilaian persediaan. Perbedaan metode penentuan biaya produk akan mempengaruhi nilai persediaan. Pada metode PBF, nilai persediaan hanya meliputi biaya produksi variabel saja, sedangkan pada metode PBP, nilai persediaan meliputi semua biaya produksi. C. Laporan laba rugi, analisis, dan rekonsiliasi. Oleh karena biaya produk per unit merupakan dasar penentuan harga pokok penjualan, maka perbedaan penggunaan metode PBF atau metode PBP akan mengakibatkan angka laba yang berbeda. Perbedaan angka laba terjadi karena jumlah biaya overhead pabrik tetap yang diakui sebagai biaya produk adalah berbeda di antara kedua metode penentuan biaya produk. Selanjutnya, D. Hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara menurut metode PBF dengan metode PBP berubah sejalan dengan perubahan antara produksi dengan penjualan. Apabila jumlah unit yang dijual lebih banyak daripada jumlah unit yang diproduksi, maka laba metode menurut PBF akan lebih besar daripada laba dengan metode PBP. Penyebabnya adalah bahwa jumlah unit dijual lebih banyak daripada jumlah unit produksi, berarti terdapat persediaan akhir periode yang sebelumnya yang ikut terjual pada metode PBP dalam jumlah unit persediaan akhir periode sebelumnya yang ikut terjual melekat biaya overhead pabrik tetap, sehingga pada metode PBP, biaya overhead total yang diakui sebagai biaya produk lebih besar daripada metode PBF. Selanjutnya, jika jumlah unit produksi lebih kecil daripada jumlah unit yang dijual, maka pada metode PBP, biaya overhead pabrik yang diakui sebagai biaya meliputi biaya overhead pabrik tetap pada periode yang bersangkutan ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap yang melekat pada unit persediaan akhir periode sebelumnya yang ikut dijual dalam periode yang bersangkutan. Namun, pada metode PBF, biaya overhead pabrik tetap yang diakui sebagai periode hanya meliputi overhead pabrik tetap yang timbul pada periode yang bersangkutan saja. Apabila jumlah unit yang dijual lebih kecil daripada jumlah unit yang diproduksi, maka menurut metode PBF akan lebih kecil daripada laba menurut metode PBP. Dalam kasus ini berarti terdapat sejumlah unit yang diproduksi dalam periode tersebut yang belum dijual, yang di dalamnya melekat sebagai biaya overhead pabrik tetap yang timbul dalam jumlah unit persediaan akhir periode yang bersangkutan. Selanjutnya, perubahan jumlah biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan adalah sama dengan perbedaan laba operasi di antara kedua metode penentuan biaya tersebut. Perubahan biaya overhead pabrik tetap tersebut
dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah unit persediaan awal, jumlah unit dan jumlah unit dijual. Selanjutnya, perlakuan biaya overhead pabrik tetap dalam metode penentuan biaya penuh. Perbedaan antara metode PBP dengan metode PFB adalah pada pengakuan biaya yang berhubungan dengan biaya overhead pabrik tetap dalam metode PBP. Dalam metode PBP, biaya overhead pabrik tetap harus dibebankan ke unit-unit yang diproduksi. Pembebanan biaya overhead pabrik tersebut mempunyai dua masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengonversikan biaya overhead pabrik yang dibebankan tidak berdasarkan unit, misalnya jam tenaga kerja langsung atau jam mesin menjadi biaya overhead pabrik. Yang kedua, apa yang harus dilakukan jika biaya overhead pabrik sesungguhnya berbeda dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Selanjutnya, masalah pertama dapat diatasi dengan mudah. Biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Misalnya, satu unit produk membutuhkan 0,5 jam tenaga kerja langsung. Jika tarif biaya overhead pabrik tetap per jam tenaga kerja langsung adalah senilai 20, maka biaya overhead pabrik tetap yang dibebankan di setiap unit produk adalah 10 atau 0,5 kali 20. Masalah kedua dapat diatasi dengan beberapa langkah. Pertama, tarif biaya overhead pabrik tetap harus dihitung dan kemudian dibebankan ke unit-unit produk. Selanjutnya, yaitu F, metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Evaluasi kinerja manajer sering dihubungkan dengan profitabilitas unit-unit bisnis yang mereka kendalikan. Bandingan antara laba sesungguhnya dengan laba dianggarkan sering digunakan sebagai sinyal kinerja manajerial yang tepat. Laba harus mencerminkan usaha manajerial yang dilakukan oleh manajer. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Dewi Sartika. Baik, saya akan melanjutkan paparan materi dari Saudari Andi Satria Rismawati. Yaitu, secara umum, jika kinerja laba mencerminkan kinerja manajerial, manajer dapat berharap 3 hal berikut ini. Yang pertama, jika terjadi peningkatan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba akan meningkat. Kemudian yang kedua, jika terjadi penurunan penjualan, hal-hal lain dianggap tetap, maka laba akan menurun. Yang ketiga, jika tidak terjadi perubahan penjualan, hal-hal lain dengan tetap, maka laba juga tidak berubah. Metode PBF selalu mengikuti hubungan antara penjualan dan laba seperti di atas, tetapi tidak demikian dengan metode PBP. Selanjutnya, bagian G, metode penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Pelaporan kontribusi dari setiap aktivitas atau daerah pemasaran atau unit bisnis terhadap laba perusahaan disebut pelaporan segmen atau segmented reporting. Laporan segmen disiapkan berdasarkan metode PBP untuk menghasilkan evaluasi dan keputusan yang lebih tepat daripada jika disiapkan dengan metode PBP. Selanjutnya, bagian H, pelaporan segmen berdasarkan metode penentuan biaya penuh. Dalam pembuatan laporan segmen, pertanyaan yang timbul adalah apakah metode PBP lebih baik daripada metode PBF atau sebaliknya. Bagian I, pelaporan segmen berdasarkan metode penentuan biaya variabel.
Laporan laba rugi segmen dengan metode PBF mempunyai satu fitur tambahan, yaitu biaya tetap dipisahkan menjadi dua kategori yang terdiri atas biaya tetap langsung dan biaya tetap bersama. Selanjutnya, biaya tetap langsung adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri secara langsung ke suatu segmen, misalnya suatu produk. Biaya semacam ini kadang-kadang disebut biaya tetap yang dapat dihindari atau biaya tetap yang dapat dilacak karena biaya tersebut tidak terjadi jika dieliminasi. Biaya tetap tersebut disebabkan oleh keberadaan segmen yang bersangkutan. Biaya tetap bersama adalah biaya yang disebabkan secara bersama oleh dua atau lebih segmen. Biaya tetap bersama tetap ada walaupun salah satu segmen dieliminasi. Kontribusi laba setiap segmen untuk menutup biaya tetap bersama perusahaan disebut laba segmen. Suatu segmen seharusnya paling tidak menutup biaya variabel dan biaya tetap langsung segmen yang bersangkutan. Selanjutnya, bagian J, pelaporan segmen dengan pendekatan penentuan biaya berdasarkan aktivitas. Pendekatan penentuan biaya berdasarkan aktivitas memberikan manajemen suatu wawasan yang lebih akurat mengenai hubungan laba dengan lini produk yang berbeda dengan keberadaan biaya yang tidak bernilai tambah. Bagian K, metode penentuan biaya variabel untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan keuangan mengharuskan manajer untuk mengestimasi penjualan, produksi biaya pada masa mendatang, dan sebagainya. Oleh karena peramalan penjualan yang menjadi dasar anggaran bersifat tidak pasti, manajemen berusaha menentukan beberapa tingkatan volume penjualan yang berbeda untuk memperkirakan berbagai kemungkinan yang dihadapi oleh perusahaan. Biaya tidak bervariasi dengan perubahan volume aktivitas dalam suatu rentang relevan tertentu. Pembedaan antara biaya tetap dan biaya variabel penting untuk diperkirakan membuat perkiraan biaya secara akurat pada berbagai level volume produksi dan penjualan. Selanjutnya contoh soal penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen beserta penyelesaiannya, yaitu PT Pelangi mempunyai data yang berhubungan dengan biaya produk sebagai berikut. Jumlah unit persediaan awal yaitu 0, jumlah unit diproduksi 20.000, jumlah unit dijual, harga jual 600 per unit, sama dengan 16.000, volume normal 20.000, biaya variabel per unit, bahan baku Rp100, tenaga kerja langsung 200, overhead pabrik variabel 100, pemasaran administrasi dan umum variabel 20, biaya tetap overhead pabrik tetap 500.000, pemasaran administrasi dan umum tetap 200.000. Selanjutnya, pada metode PBF nilai persediaan hanya meliputi biaya produksi variabel saja. Sedangkan pada metode PBP nilai persediaan meliputi semua biaya produksi. Hitunglah biaya per unit persediaan dalam kedua metode tersebut. Yang pertama, laporan laba rugi untuk metode penentuan biaya variabel. Penjualan 600 dikali 16.000 unit mendapatkan hasil 9.600.000. Kemudian biaya variabel total harga pokok penjualan variabel 400 dikali 16.000 mendapatkan hasil 6.400.000. Kemudian biaya pemasaran administrasi dan umum variabel Rp20 dikali 16.000 mendapatkan 360.000, 320.000. 6.400.000 ditambah dengan 320.000 mendapatkan hasil 6.720.000. Kemudian 9.600.000 dikurangi dengan 6.720.000 mendapatkan margin kontribusi total sebesar 2.880.000. Kemudian biaya tetap total, biaya overhead pabrik tetap 500.000, biaya pemasaran administrasi dan umum tetap 200.000, 500 ditambah 200.000 sama mendapatkan hasil 700.000. 2.880.000 dikurangi 700 mendapatkan laba operasi 2.180.000. Selanjutnya laporan laba rugi untuk metode penentuan biaya penuh. Penjualan Rp600 dikali 16.000 unit mendapatkan hasil 9.600.000.
Kemudian harga pokok penjualan Rp425 dikali 16.000 unit mendapatkan hasil 6.800.000. Penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu 9.600.000 dikurangi dengan 6.800.000 mendapatkan laba kotor 2.800.000. Kemudian biaya pemasaran administrasi dan umum 200 ditambah Rp20 dikali 16.000 unit mendapatkan hasil 520.000. 2.800.000 dikurangi dengan 520.000 mendapatkan laba operasi sebesar 2.280.000. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 12. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi presentasi makalah dari kelompok 12 dan kelompok 11. Kemudian kita akan buka sesi tanya jawab. Kelompok 11 3 pertanyaan dan kelompok 12 3 pertanyaan. Dipersilahkan. Saya mau bertanya. Oke, dipersilakan kepada Rismawati. Bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya itu, mengapa harga pasar disebut sebagai harga transfer yang ideal? Kelompok berapa? Kelompok yang pertama tadi presentasi. Ada kelompok pertama, kelompok 12. Bisa diketik. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Saya Rizka Ramadana mau bertanya. Rizka Ramadana. Ramadana. Saya ketik nih pertanyaanku di soalnya jaringanku kurang bagus. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya Rahma Sari. Persilakan kepada Rahma Sari Alfiani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Saya ingin bertanya kepada kelompok 12. Pertanyaan saya yaitu, mengapa metode perhitungan biaya variabel dan biaya penuh dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda? Terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya, Andi Ainul. persilakan. Silakan. Dehenul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 12, yaitu pertanyaan saya, jelaskan apa yang dimaksud dengan pelaporan segmen. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Filia. Silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Pertanyaan saya kepada kelompok 11, apa yang menjadi latar belakang timbulnya kebutuhan penentuan harga transfer? Mungkin itu saja. Terima kasih. Sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Saya Sahra. Persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya itu, apa saja yang digunakan sebagai alat pengukuran kinerja pusat laba? Terima kasih. Untuk kelompok berapa? Kelompok 11. Oke. Pertanyaan kelompok 11 sudah cukup. Kelompok 12. Cukup. Baik, terima kasih. Kita keluar dulu. Jangan dulu ada keluar. Mau dulu di screenshot absen. Baik, beri waktu kepada dua kelompok untuk mencari jawaban tersebut.